Shalom saudara-saudara yang menerima berkat-berkat berkelimpahan dari Allah Bapa. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah yang kami kasihi, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersama-Mu. Terima kasih atas pertolongan dan perlindungan-Mu hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau sekali lagi datang ke hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Kami mau menikmati persekutuan dengan-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada umumnya, semua orang sudah tahu bahwa apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Kita tahu bahwa orang akan memperoleh hasil dari segala perbuatannya, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Hukum tabur tuai juga mengisyaratkan bahwa sebanyak apa yang telah kita tabur, sebanyak itu pula yang akan kita tuai. Terkait dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Bapa di surga nanti, sesuai firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 17, bahwa kita yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab tercatat ada upah yang akan diterima oleh orang percaya. Ini tentu ada yang besar, ada yang tidak. Karena Tuhan mengatakan, upahmu besar, berarti ada yang besar. Kemuliaan bersama dengan Tuhan tentu tidak ternilai. Sangat mahal, sangat mulia, sangat agung. Nilainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di bumi ini. Jangankan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak binasa saja sudah lebih nilainya dari seluruh harta di dunia ini. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Jadi, keselamatan yang sejati itu tidak ternilai. Apalagi kalau kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita pantas? Apakah kita layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Seberapa besar kita telah menabur sehingga kita layak memperoleh yang tidak ternilai tersebut? Kesalahan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun adalah kita merasa bahwa kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus atau upah besar di surga bisa kita raih dengan menabur ala kadarnya. Jelas bahwa kita akan memperoleh seimbang dengan apa yang telah kita tabur. Pasti sepadan. Tetapi banyak orang Kristen menabur ala kadarnya, asal-asalan, dan ia tidak pernah memikirkan hasil dari tuaiannya nanti. Banyak orang Kristen menunda untuk mempertaruhkan hidupnya sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya tanpa batas untuk Tuhan. Mereka terus menunda, bahkan yang lebih mengerikan yaitu menunda bertobat dan hidup kudus. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita belum maksimal berbuat sesuatu untuk Tuhan. Mestinya kita mempersoalkan yang bisa kita lakukan lebih dari yang sekarang sudah kita lakukan. Kecuali memang kita tidak pernah mempertimbangkan perasaan Allah dan tidak pernah memperkarakan apa yang kita tuai nanti. Tapi kalau kita mempersoalkan, mempertimbangkan perasaan Allah hari ini, dan benar-benar memperkarakan apa yang akan kita tuai nanti, maka kita akan bersedia untuk mengoreksi diri, untuk bertanya,
Di bagian mana dalam hidupku yang belum kupersembahkan? Apalagi yang dapat aku buat untuk Tuhan? Mestinya seperti itu. Jika kita mengasihi seseorang, kita akan bertanya, "Apa yang kamu ingin kulakukan supaya kamu bahagia?" Mengapa kita tidak mempertanyakan itu kepada Tuhan? Padahal kita mengaku benar-benar percaya bahwa Allah itu ada, hidup, dan berperasaan. Percayalah, suatu hari banyak orang akan menyesal ketika ada di hadapan Allah. Ternyata dia tidak buat apa-apa. Dan lebih mengerikan kalau yang dilakukan itu melukai hati Tuhan, menyakiti hati Allah. Maka kita serius mempersoalkan ini, karena Allah itu Allah yang hidup. Kita harus selalu mengoreksi diri, apakah masih ada yang salah yang kulakukan di hadapan Allahku? Lalu yang berikut, apakah masih ada yang harus kulakukan untuk lebih menyenangkan hati Bapa? Maka kita akan menghidupkan Allah dalam hidup kita. Kita akan lebih mengalami Allah yang nyata, Allah yang hidup. Kadar orang mengalami Tuhan itu berbeda-beda. Yang penting adalah penilaian Tuhan terhadap kita. Mari saudaraku yang terkasih, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk itu, karena pasti suatu hari nanti kesempatan ini akan hilang atau tidak ada lagi, dan betapa mengerikan keadaan itu. Di akhir hidup kita, ketika kita menutup mata, kita kehilangan kesempatan untuk membereskan diri guna memiliki hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Betapa menyesalnya kita kalau kita ternyata mestinya memiliki banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua untuk terus setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami, Allah yang benar dan yang hidup, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpannya dalam hati kami sehingga berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Kami juga akan melakukannya dengan taat. Bapa, malam ini sesudah kami bersaat teduh, kami akan segera beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur nyenyak sepanjang malam, dilingkupi dengan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan berikanlah kami tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui untuk melakukan pekerjaan-Mu besok. Terima kasih Bapa. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau menguatkan yang lemah, membukakan pintu bagi yang membutuhkan jalan, membuka tingkap di langit untuk memberkati yang berkekurangan, dan menyembuhkan yang sedang sakit. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah Indonesia dan pulihkanlah Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.